Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi golongan satu adalah ahli warisnya terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama. Artinya janda atau duda daripada si pewaris. Diikuti dengan anak dan keturunannya. Bicara keturunannya berarti cucu dan seterusnya terhadap hubungan keluarga terhadap si pewaris. Nah, cucu ini tampil sebagai pengganti dari bapaknya yang meninggal lebih dulu. Nah, selama masih ada golongan satu, maka ahli waris lain yang termasuk golongan 2 itu tidak pernah tampil sebagai ahli waris karena tertutup. Baru ketika di golongan 1 itu gak ada, artinya pewaris meninggal tapi dia tidak punya anak, tidak punya istri, anak dan keturunannya juga tidak ada, ya. Sedangkan ahli waris yang lainnya adalah saudaranya, ibu bapaknya, ya. Maka golongan tersebut disebut juga ahli waris golongan kedua. Jadi subjek hukum ahli waris golongan kedua adalah orang tua, saudara si pewaris, tidak dibedakan saudara tersebut laki-laki atau perempuan. Ya. Berikutnya golongan ketiga. Golongan 3 ini subjek hukum ahli warisnya adalah kakek, nenek, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Ya. Jadi kalau ada garis ayah, garis ibu, berarti itu clue-nya harus di cloving. Ya. Cloving adalah pembelahan. Jadi dikeluarkan setengah harta peninggalan untuk garis ayah, ya, dan setengah harta peninggalan pewaris untuk garis ibu. Nah, masing-masing di garis ayah dan di garis ibu ada berapa orang? Dibagikanlah sesuai dengan garis ayah garis ibu yang ada. Golongan yang lain adalah golongan keempat. Ahli waris golongan 4 ini subjek hukum ahli warisnya adalah paman, bibi, dan keturunannya. Ya. Paman, bibi, dan keturunannya ini juga dilihat dari garis ayah dan dari garis ibu. Keturunan paman dan bibi ini juga dibatasi sampai derajat ke-6. Ya. Derajat ke-7 otomatis tidak mewaris. Sekarang kita coba membahas kasus. Nah, pasal 852 ini adalah untuk ahli waris golongan 1. Dalam pasal 852 itu suami istri yang hidup terlama mewaris bersama anak-anak. Mereka mendapat bagian adalah kepala demi kepala, sama besar. Dengan demikian, jika si istri atau si suami, katakanlah suami yang meninggal, ahli waris terdiri dari istri dan 2 orang anak. Maka berdasarkan pasal 852 BW, mereka mewaris kepala demi kepala.
kepala demi kepala. Dengan demikian masing-masing akan memperoleh 1/1/3. Si istri dapat 1/3, 2 orang anaknya masing-masing 1/3/3. Terus bagaimana kalau ada ahli waris pengganti? Nah, ahli waris pengganti itu mendapat bagiannya adalah pancang demi pancang. Jadi dari pancang mana, berapa pancang dia. Ya. Misalnya kasus yang sama, si A meninggal dunia. Ya. Meninggalkan istrinya bernama B. Dari perkawinan A dengan B, lahirlah C dan D, anak-anaknya. Tetapi diketahui D meninggal lebih dulu dari pewaris. Dan D mempunyai anak, yaitu E dan F. Dengan demikian, hubungan antara A dengan E dan F, kakek dan cucu. Nah, cucunya ini bisa tampil mewaris karena menggantikan D yang bapaknya meninggal lebih dulu daripada A. A dengan D ini adalah hubungannya derajat 1. Ya. Jadi kalau dibagikan, harta peninggalan A adalah B mendapat 1/3 karena statusnya adalah Wittegenhoefde, mewaris karena kedudukannya sendiri. C demikian juga mendapat 1/3. Ya. Besarnya adalah kepala demi kepala, sama dengan bagiannya si B. Sedangkan E dan F tampil sebagai ahli waris pengganti. Ya. Mereka menggantikan D. Jadi E dan F mendapat bagiannya dari pancangnya D. Dengan demikian, E mendapat 1/3/2. Hasilnya ada 1/6. Begitu juga dengan F. Ya. Sama besarnya dengan bagian E, yaitu 1/6. Dan bagian yang diterima adalah pancang demi pancang. Nah, bicara mengenai dasar hukumnya, maka yang dipakai adalah pasal 852 junto pasal 841. Nah, 841 ini soal penggantian. Ya. 852 adalah ahli waris golongan pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan pasal 852A? 852A ini ada perkawinan pertama, ada perkawinan kedua. Terus setiap perkawinan mempunyai keturunan. Tetapi dalam masa perkawinan tersebut, ketika si pewaris meninggal, tetap menggunakan azas monogami. Contohnya adalah A meninggal dunia, ya, meninggalkan ahli waris yaitu B istrinya dan D anaknya. Tapi sebelum A menikah dengan B, ya, dia pernah menikah dan mempunyai seorang anak bernama C. Jadi A pernah melakukan 2 kali perkawinan. Perkawinan yang pertama punya anak C. Perkawinan yang kedua yaitu anak yang dilahirkan adalah D. Nah, pasal ini menentukan besarnya bagian
suami atau istri yang hidup terlama dari perkawinan kedua dan seterusnya. Ya. Maksimum besarnya bagian suami atau istri yang hidup terlama adalah 1/4. Atau tidak boleh melebihi besarnya dari bagian anak. Artinya jangan sampai kalau terjadi perkawinan satu dan kedua ini, bagian suami atau istri yang hidup terlama melebihi dari bagian anak. Ya. Jadi anak tetap harus lebih besar bagiannya dari suami atau istri yang berada dalam perkawinan kedua dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat A meninggal dunia, ya, meninggalkan istrinya bernama B dan seorang anak bernama D. Sebelum A menikah dengan B, A pernah menikah. Ya, di sini tidak digambarkan istri terdahulunya. Ya, berarti bisa saja ini meninggal atau sudah cerai. Dari perkawinan pertama juga lahirlah seorang anak yang bernama C. Nah, dalam pasal 852A ya, dikatakan bagian besarnya istri atau suami yang hidup terlama maksimum 1/4 atau tidak boleh melebihi besarnya bagian anak. Nah, kalau dalam perkawinan pertama lahir satu orang anak, dalam perkawinan kedua satu orang anak, C dan D adalah sama-sama anak kandungnya A. Ya. Maka berdasarkan ketentuan pasal 852A, keluarkanlah bagian B 1/4. Sisa 3/4 diberikan kepada C dan D. Ya. Nah, C dan D dari sisa tersebut mendapat masing-masing 3/8. 3/8. Ya. Nah, 3/8 dengan 1/4 tentu besarnya lebih besar 3/8. 1/4 lebih kecil daripada 3/8. Nah, prinsipnya tetap bagian suami atau istri yang hidup terlama dalam perkawinan kedua dan seterusnya tidak boleh melebihi besarnya bagian anak atau maksimum 1/4. Nah, 1/4 ini kalau terjadi kasus seperti ini, ya. Satu orang anak dalam perkawinan pertama, satu orang anak dalam perkawinan kedua. Akan berbeda ketika dalam perkawinan pertama dan kedua, ya, si A mempunyai anak lebih dari 2 orang. Ya. Dalam perkawinan pertama lahirlah C dan D. Dalam perkawinan kedua, ya, lahir E dan F. Nah, di sini ada dalam perkawinan kedua ada istrinya bernama B. Ya. Maka ketika ini dikeluarkan, seandainya B dikeluarkan bagiannya 1/4, ya, mengikuti bagian pertama, maka bagian B ini akan menjadi lebih besar daripada bagian anak-anak. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Caranya bagaimana? Ya aja, langsung aja dibagi sama besar. Yaitu B mendapat 1 kali 1/5, sementara masing-masing yang lainnya ikut 1/5. Ya. Demikian. Terima kasih.